Merujuk pada pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas nama penyelenggaraan suatu urusan. Namun, tidak semua orang memahami definisi, fungsi, dan cara membuat surat kuasa dalam beracara perdata di pengadilan. Berangkat dari permasalahan tersebut, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai bagaimana surat kuasa dalam praktik pengadilan perdata, mulai dari pengertian hingga berakhirnya surat kuasa. Pembukuan masalah. 1. Apa definisi surat kuasa dan jenis-jenis surat kuasa? 2. Bagaimana cara membuat surat kuasa dalam perkara perdata? 3. Bagaimana proses pengajuan surat kuasa? Dan yang keempat, bagaimana berakhirnya surat kuasa? Hasil pembahasan. Yang pertama, definisi dan jenis-jenis dari surat kuasa. Surat kuasa pada umumnya telah diatur dalam bab 16 buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1792 sampai dengan 1819. Sedangkan secara khusus telah diatur dalam Hukum Acara Perdata, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR dan 147 RBG. Pengertian surat kuasa diatur dalam pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat kuasa yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan. 1. Surat kuasa umum. Surat kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut beheader atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa umum tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memindah tangankan benda atau perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik maupun mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. 2. Surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah surat yang di dalamnya telah disebutkan tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa atau pihak ketiga yang diamanatkan untuk melakukan sesuatu. Surat kuasa istimewa. Surat kuasa ini dibuat ketika seseorang yang wajib melakukan sesuatu tidak dapat melakukan hal tersebut karena suatu hal, sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi dapat diwakilkan kepada kuasa. 4. Suara kuasa perantara. Berdasarkan pasal 1792 dan pasal 62 KUHD, kuasa ini dibuat memberikan perintah kepada pihak kedua sebagai perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga, yaitu broker dan faktor atau perwakilan dagang. B. Cara membuat surat kuasa dalam perkara perdata. 1. Persyaratan. Penggugat atau kuasa hukum mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kepaniteraan Perdata, disertai dokumen sebagai berikut. 1. Gugatan asli yang sudah ditandatangani lalu difotokopi sebanyak 5 rangkap ditambah jumlah tergugat. 2. Surat kuasa asli yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan setempat beserta fotokopi kartu tanda advokat atau KTA dan berita acara sumpah atau BAS yang masih berlaku. 3. Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan seperti sertifikat, KTP, akta, surat kuasa, dan lain sebagainya. Surat kuasa biasanya memuat hal-hal sebagai berikut. A. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa meliputi nama, alamat, umur, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan. B. Hal yang dikuasakan. Disebutkan hal apa saja yang dikuasakan, kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat, nomor perkara, pengadilan mana. C.
Hak yang diberikan kepada penerima kuasa. D. Hak substitusi untuk seluruhnya atau sebagian. E. Tempat dan tanggal surat dibuat. F. Tanda tangan penerima kuasa di atas materai yang cukup dan tanda tangan penerima kuasa. Membuat surat kuasa. Di dalam surat kuasa yaitu yang pertama terdapat judul, yang kedua adanya kalimat pembuka, 3. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, 4. Pemberian sifat kuasa, 5. Terdapat perbuatan yang dikuasakan, 6. Klausal hak substitusi, honorarium dan atau retensi, 7. Pembubuhan materai, dan yang terakhir adalah pembubuhan tanda tangan. Prosedur pengajuan surat kuasa, yaitu 1. Penggugat atau kuasa hukum datang ke meja pelayanan terbatas satu pintu atau PTSP kepaniteraan perdata pengadilan negeri setempat dan menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan. Lalu, yang kedua, petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP meneliti berkas, kemudian menyerahkan ke meja 1 untuk dilakukan perhitungan biaya panjar berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang radius, kemudian menuangkannya dalam SKUM. Lalu, penggugat atau kuasa hukum membayar biaya panjar melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, penggugat atau kuasa hukum menyerahkan bukti transfer kepada kasir dan menyimpan salinannya sebagai arsip. Lalu, menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan, lalu menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan negeri setempat yang disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Selanjutnya, menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berakhirnya surat kuasa. Dalam pasal 1813 KUH Perdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral. Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata ayat 2 yang menegaskan persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau secara bilateral. Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut pasal 1813 KUH Perdata. 1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali atau revocation hereupon kuasa oleh pemberi kuasa diatur lebih lanjut dalam pasal 1814 KUH Perdata dan seterusnya. Sehubungan dengan pencabutan secara sepihak, ada baiknya dilakukan secara terbuka dengan jalan memberitahukan atau mengumumkannya. 2. Salah satu pihak meninggal. Di dalam 1813 KUH Perdata menegaskan dengan meninggalkan salah satu pihak dengan sendirinya pemberi kuasa berakhir demi hukum. 3. Penerima kuasa melepas kuasa. Di dalam KUH Perdata 1817 pemberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan objekting kuasa yang diterimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa surat kuasa merupakan sebuah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukan sendiri. Dengan beberapa jenis seperti surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa, dan surat kuasa perantara. Dalam cara pembuatan surat kuasa perkara perdata terdapat syarat dan prosedurnya.